Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fauziah dengan NIM 112-113-0000107 dari kelas 2C PBSI UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tugas fonologi, yaitu mata kuliah yang diampu oleh Ibu Neneng Nurjanah M.Hum. Baik, di slide kedua ini yaitu A. Tabel pasangan minimal. Pasangan minimal merupakan dua kata yang memiliki jumlah fonem yang sama, serta susunan fonem yang hampir sama dan memiliki perbedaan pada satu fonem saja. Perbedaan ini menyebabkan perubahan bunyi yang juga menyebabkan perubahan makna. Pada contoh pertama ada fonem A dan fonem I. Dengan contoh pasangan minimal pada kata makan dan makin. Perbedaan dari kedua kata tersebut yaitu yang satu fonemnya A, yang satu lagi fonemnya adalah I. Perbedaan tersebut menyebabkan perubahan bunyi dan perubahan makna. Makan adalah proses memasukkan makanan ke dalam mulut, kemudian makin memiliki makna kata bantu yang menjelaskan intensitas. Contoh kedua ada fonem A dan fonem E. Fonem A dan E, contoh pasangan minimalnya yaitu kata kakak dan kakek. Kakak adalah panggilan kepada orang laki-laki atau perempuan yang dianggap lebih tua, sedangkan kakek adalah bapak dari ayah atau bapak dari ibu. Di slide ketiga ini sama seperti sebelumnya yang sudah saya jelaskan mengenai pasangan minimal, jadi saya lanjut untuk menerangkan ke slide selanjutnya yaitu slide keempat. Pada slide keempat ini yaitu B. Tabel IPA International Phonetic Alphabet. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang peta vokal. Vokal terbagi menjadi posisi depan, tengah, dan belakang dengan tekanan tinggi, sedang, dan rendah. Tabel IPA ini saya buat berdasarkan fonem-fonem yang terdapat di fonem A, yaitu pada tabel pasangan minimal. Terdapat fonem I di posisi depan dengan tekanan tinggi dan juga bentuk mulut yang tidak bulat. Kemudian ada fonem U berada di posisi dan memiliki tekanan tinggi juga, namun posisi mulut bulat. Kemudian ada fonem dengan posisi di tengah, ada bunyi E. Dengan tekanan sedang dan tekanan rendah ada bunyi A. Baik, di slide kelima ini, saya akan kembali menjelaskan mengenai tabel IPA berdasarkan peta konsonan. Yang mana fonem-fonem terdapat dalam tabel ini saya dapatkan dari tabel A, yaitu pada tabel pasangan minimal. Yang pertama ada bilabial plosive. Bilabial merupakan penyebutan fonem yang melibatkan kedua bibir kita. Kedua plosif atau letupan adalah cara bagaimana kita mengucapkan fonem tersebut. Contohnya pada fonem P dan B. Kemudian ada alveolar plosive. Alveolar sendiri merupakan cara penyebutan fonem di mana posisi lidah kita menyentuh langit-langit mulut bagian depan hampir ke gigi. Contohnya pada fonem T. Fonem T merupakan alveolar plosive karena dibunyikan secara meletup. Kemudian ada velar dengan contoh fonem K dan fonem G. Velar adalah fonem yang dibunyikan dengan bersumber dari bagian belakang lidah yang menyentuh langit-langit secara lembut seperti huruf K dengan cara pembunyian yaitu plosif atau letupan. Yang kedua ada bilabial masal. Bilabial yang tadi saya jelaskan adalah cara membunyikan fonem dengan kedua bibir, kemudian nasal adalah menyembunyikan fonem dengan sifatnya sengau. Sebagai contoh yaitu pada fonem kemudian di bagian nasal juga terdapat fonem lain. Namun dalam termasuk bagian alveolar yaitu menyentuh langit-langit, menyentuh bagian atas contohnya
dibunyikan secara sengau. Contohnya adalah fonem en. Yang ketiga, alveolar trill atau getaran, yaitu dengan membunyikan fonem dengan posisi lidah ke mulut bagian depan atas dan juga membentuk suatu getaran. Contoh fonemnya yaitu fonem r. Saat dibunyikan fonem ini, lidah kita ke bagian depan atas lidah. Kemudian di bawahnya ada alveolar frikatif atau geseran. Contoh fonemnya adalah fonem S dan saat dibaca terdengar S. Dan yang terakhir ada alveolar L pada posisi bunyi aproksiman lateral. Aproksiman lateral merupakan bunyi fonetik yang direalisasikan antara lidah dan bibir. Contohnya adalah fonem L dengan membunyikan alveolar. Kemudian di slide selanjutnya yaitu slide ke-6 ini saya akan menjelaskan C, distribusi fonem vokal. Distribusi fonem ini berdasarkan tabel A. Distribusi fonem merupakan pembagian fonem ke bagian posisi awal, tengah, dan akhir. Fonem-fonem ini saya dapatkan dari tabel IPE yang tadi saya jelaskan. Kemudian untuk morfemnya sendiri saya dapatkan dari tabel A pasangan minimal juga dari sumber lain. Contohnya fonem A dengan posisi awal contoh katanya adalah ambil, di tengah contohnya taat, dan di akhir ada contoh kata harga. Fonem I di posisi awal ada indah, di posisi tengah ada amin, dan di posisi akhir ada contoh kata tani. Begitupun yang bawahnya yaitu fonem U, E, dan O sama seperti yang atas yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Selanjutnya, di slide selanjutnya ini ada tabel distribusi fonem konsonan. Fonem-fonem ini juga saya dapatkan dari tabel IPE yang tadi saya jelaskan, juga morfemnya saya dapatkan dari beberapa tempat. Ada yang dari pasangan minimal tabel A dan ada juga yang saya observasi sendiri. Contoh fonem B pada posisi awal. Contoh katanya ada baru, pada posisi tengah ada kata tambal, dan pada posisi akhir ada contoh kata adab. Di contoh kedua ada fonem P. Pada posisi awal ada pintu. Di posisi tengah ada kata sampai. Dan di posisi akhir ada contoh kata tatap. Begitupun dengan fonem-fonem selanjutnya. Baik, di slide selanjutnya ini saya akan menjelaskan mengenai D, tabel jenis kluster. Kluster merupakan deret fonem konsonan yang masih terdapat dalam satu silabel atau suku kata. Contoh kluster ada pada fonem FL, jadi kluster FL. Contoh katanya pada kluster FL adalah kata fleksi, kata flakon, kata flop, dan seterusnya. Kemudian ada struktur silabel dengan contoh, misalkan kata fleksi yang menjadi titik fokusnya adalah silabel flek. Pada silabel flek ini memiliki struktur silabel KK, VK, konsonan-konsonan, vokal-konsonan. F adalah konsonan, L adalah konsonan, E adalah vokal, K adalah konsonan. Kemudian ada juga struktur fonotatik di silabel flek ini memiliki suatu struktur fonotaktik. Struktur fonotaktiknya ada F sebagai onset, L sebagai onset, E sebagai nukleus, dan K sebagai koda. Onset merupakan konsonan sebelum vokal, nukleus merupakan vokal, serta koda merupakan konsonan setelah vokal. Dan berlanjut ke fonem-fonem berikutnya sama seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Yang terakhir saya akan menjelaskan tentang E, tabel alofon. Alofon merupakan pembagian suku kata terbuka dan suku kata tertutup. Nah, alofon ini hanya berlaku pada huruf dan fonem vokal. Mengapa? Karena dari namanya saja sudah alofon. Fon itu artinya bunyi.
Kemudian kata-kata yang saya ambil juga dari tabel A, yaitu tabel pasangan minimal, dan sisanya saya observasi sendiri. Untuk fonem A, contoh suku kata terbukanya ada makan, dan contoh suku kata tertutupnya ada kakak. Mengapa ada suku kata terbuka dan suku kata tertutup? Suku kata terbuka merupakan silabel injek yang kita ucapkan tidak ada hambatan setelahnya. Misalkan makan. Setelah kita bunyikan silabel ma, lidah kita tidak langsung terpaku membentuk ma, namun ada jeda sedikit. Berbeda dengan suku kata tertutup saat kita menyebutkan kakak, di situ ada bunyi a pada kak, namun bunyi kakak a-nya itu tidak terbuka karena lidah kita langsung membentuk fonem baru setelahnya. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Karena itu masih terdapat dalam satu silabel atau satu suku kata. Begitupun selanjutnya dengan fonem i, u, e, o, sama seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Baik, itulah penyampaian tugas UAS analisis fonemik saya dalam mata kuliah fonologi. Terima kasih kepada Ibu Neneng M. Hum selaku dosen pengampu mata kuliah fonologi serta teman-teman kelas 2 CPBSI. Semoga kita semua diberi kesehatan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.